Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Pernahkah Anda membayangkan sebuah penemuan arkeologi yang begitu mengejutkan hingga mengubah pemahaman kita tentang sejarah manusia? Di kedalaman gurun Mesir, tersembunyi sebuah makam kuno yang telah lama dilarang untuk dieksplorasi. Namun, ketika para ilmuwan akhirnya berhasil memasukinya, apa yang mereka temukan di dalamnya benar-benar menggemparkan dunia. Dari terowongan misterius sepanjang 1.300 meter hingga mumi wanita hamil pertama yang pernah ditemukan. Makam terlarang ini menyimpan rahasia-rahasia yang tak terbayangkan sebelumnya. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas untuk kalian 15 penemuan menakjubkan yang mengungkap sisi gelap dan misterius peradaban kuno yang tersembunyi di pemakaman kuno Mesir. Tapi sebelum masuk ke inti video, kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya ya guys. Penemuan terowongan sepanjang 1.300 meter. Dunia arkeologi dihebohkan dengan penemuan sebuah terowongan kuno yang membentang sepanjang 1.300 meter di bawah kuil Taposiris Magna di Mesir. Terowongan yang terletak 13 meter di bawah permukaan tanah ini ditemukan oleh tim arkeolog yang dipimpin oleh Dr. Kathleen Martinez. Penemuan ini menambah babak baru dalam pencarian makam Cleopatra yang telah berlangsung selama berabad-abad. Terowongan ini memiliki desain arsitektur yang mirip dengan terowongan Eupalinos yang terkenal di Yunani, menunjukkan adanya kemungkinan pertukaran budaya dan teknologi pada masa itu. Saat menggali terowongan, tim arkeolog menemukan berbagai artefak berharga, termasuk patung kepala yang terbuat dari pualam dan bejana keramik, yang memberikan gambaran tentang kehidupan dan kepercayaan masyarakat pada masa itu. Salah satu temuan yang paling menarik adalah adanya koin-koin yang bergambar Cleopatra VII dan Alexander Agung di lokasi yang sama dengan terowongan. Temuan ini semakin memperkuat keyakinan bahwa makam Cleopatra mungkin berada di sekitar area kuil Taposiris Magna. Dr. Martinez yang telah lama berteori bahwa makam Cleopatra berada di kuil ini semakin yakin dengan penemuan terowongan ini. Kuil Taposiris Magna sendiri didedikasikan untuk Osiris, dewa kematian dan kebangkitan dalam mitologi Mesir kuno. Dr. Martinez berpendapat bahwa Cleopatra yang dianggap sebagai inkarnasi Dewi Isis atau istri Osiris mungkin memilih untuk dimakamkan di dekat kuil ini bersama Mark Antony yang dianggap sebagai perwujudan Osiris. Terowongan ini juga menyimpan misteri lain. Sebagian terowongan terendam air, kemungkinan akibat bencana alam di masa lalu yang juga menyebabkan runtuhnya sebagian kuil. Penemuan ini memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi masyarakat pada masa itu dan bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Meskipun makam Cleopatra belum ditemukan, penemuan terowongan ini memberikan petunjuk berharga dan mempersempit area pencarian. Terowongan yang mengarah ke Laut Mediterania ini diyakini menyimpan rahasia tentang lokasi makam Cleopatra dan Mark Antony. Jika berhasil ditemukan, ini akan menjadi salah satu penemuan arkeologi yang paling penting pada abad ini, mengungkap misteri yang telah bertahan selama lebih dari 2000 tahun. Penemuan praktik mumifikasi kuno. Pada tahun 2002, dunia arkeologi digemparkan oleh sebuah penemuan luar biasa di Mesir. Di dekat piramida Djoser yang megah, para arkeolog menemukan harta karun berupa bahan-bahan mumifikasi dan makam-makam kuno. Penemuan ini seperti membuka pintu menuju masa lalu yang misterius, mengungkap rahasia praktik mumifikasi yang selama ini tersembunyi. Piramida Djoser sendiri merupakan monumen bersejarah yang dibangun untuk menghormati raja pertama dinasti ketiga Kerajaan Lama Djoser. Penemuan di dekat piramida ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana orang Mesir kuno mempersiapkan jenazah untuk perjalanan mereka ke alam baka. Yang paling menarik perhatian adalah penemuan kumpulan besar pot pemakaman di dalam sebuah poros sedalam 45 kaki. Ini menunjukkan betapa pentingnya proses mumifikasi bagi masyarakat Mesir kuno. Terdapat lebih dari 350 pot keramik besar dan berbagai artefak kecil lainnya, termasuk wadah-wadah khusus untuk menyimpan organ-organ dalam yang diambil dari mumi.
Skala dan keragaman temuan ini menegaskan bahwa mumifikasi bukan sekedar proses teknis, tetapi juga merupakan bagian integral dari kepercayaan dan ritual kematian mereka. Penemuan ini tidak hanya memberikan wawasan tentang teknik mumifikasi, tetapi juga menyoroti makna spiritual dan budaya di balik praktik ini. Bagi orang Mesir kuno, mumifikasi adalah langkah penting dalam mempersiapkan jiwa untuk perjalanan ke akhirat. Setiap pot dan artefak yang ditemukan menceritakan kisah tentang ritual yang dilakukan dengan penuh hormat dan kehati-hatian, menggambarkan hubungan yang erat antara dunia fana dan spiritual dalam pandangan dunia mereka. Selain itu, temuan ini juga menunjukkan tingkat keahlian dan pengetahuan yang luar biasa dari para pembalsam kuno. Mereka mampu mengembangkan teknik pengawetan tubuh manusia yang sangat canggih, sehingga mumi-mumi tersebut bisa bertahan selama ribuan tahun. Keberadaan wadah khusus untuk organ-organ internal menunjukkan pemahaman mendalam tentang anatomi manusia dan pentingnya menjaga keutuhan tubuh untuk perjalanan ke alam baka. Batu luar angkasa misterius. Pada tahun 1996, di tengah hamparan pasir luas di barat daya Mesir, sebuah penemuan tak terduga menghebohkan dunia ilmu pengetahuan. Batu kecil yang kemudian diberi nama Hypatia untuk menghormati seorang astronom perempuan Mesir ditemukan tersembunyi di antara butiran pasir. Meskipun penampilannya tampak seperti batu biasa, analisis mendalam mengungkapkan rahasia luar biasa yang tersimpan di dalamnya. Setelah diteliti secara intensif, para ilmuwan menemukan bahwa komposisi kimiawi batu Hypatia sangatlah unik. Sampel seberat 3 gram ini mengandung mineral dan unsur-unsur yang tidak ditemukan pada benda langit manapun di tata surya kita, bahkan di seluruh galaksi Bima Sakti. Kandungan polikristalin intan dan unsur-unsur langka seperti molibdenum dan besi dalam bentuk murni menjadi petunjuk kuat bahwa batu ini berasal dari luar tata surya. Penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa Hypatia kemungkinan besar terbentuk dari sisa-sisa ledakan supernova tipe La. Kemudian, sebuah fenomena kosmik yang sangat langka dan dahsyat. Ledakan supernova tipe La terjadi ketika sebuah bintang katai putih mencapai batas massa kritis dan meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Kondisi ekstrim saat ledakan ini dipercaya mampu menghasilkan kombinasi unik mineral dan unsur-unsur yang ditemukan pada batu Hypatia. Penemuan batu Hypatia memberikan petunjuk penting tentang sejarah pembentukan tata surya dan alam semesta. Batu ini dapat dianggap sebagai fosil kosmik yang membawa informasi berharga tentang peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi di masa lalu. Selain itu, penemuan ini juga membuka peluang baru bagi para astronom untuk mempelajari lebih lanjut tentang asal-usul materi pembentuk planet dan kehidupan di bumi. Penemuan 9 kepala buaya di nekropolis. Penemuan 9 kepala buaya di nekropolis Tebes, Mesir telah menggemparkan dunia arkeologi. Tim arkeolog dari Pusat Arkeologi Mediterania, Universitas Warsawa, menemukan sisa-sisa buaya ini dalam pemakaman manusia, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penemuan ini terjadi di nekropolis Al-Asasif, yang merupakan bagian dari situs pemakaman kuno Theban Necropolis di tepi barat Sungai Nil. Para peneliti memperkirakan kepala-kepala buaya ini sengaja diletakkan di ruang pemakaman selama upacara pemakaman sekitar 4.000 tahun yang lalu, pada periode Kerajaan Tengah. Temuan ini sangat signifikan karena buaya memiliki peran penting dalam kepercayaan dan mitologi Mesir kuno. Hewan ini dianggap suci dan dikaitkan dengan Dewa Sobek yang dikenal sebagai pencipta Sungai Nil dan dewa kesuburan, kekacauan, serta kekuatan militer. Sobek digambarkan sebagai manusia berkepala buaya dan diyakini memiliki kekuatan yang hebat dan menakutkan. Penemuan ini membuka wawasan baru tentang hubungan antara manusia dan hewan dalam budaya Mesir kuno, serta kompleksitas praktik keagamaan dan ritual pemakaman mereka. Keberadaan kepala buaya dalam pemakaman manusia mungkin merupakan upaya untuk memberikan perlindungan dan kekuatan kepada orang yang meninggal dalam perjalanan ke alam baka. Temuan ini juga menimbulkan pertanyaan baru tentang mengapa hanya kepala buaya, bukan seluruh tubuhnya, yang diletakkan dalam pemakaman. Para arkeolog dan sejarawan kini memiliki bukti baru untuk mempelajari hubungan antara manusia dan hewan dalam konteks keagamaan dan sosial masyarakat Mesir kuno.
Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap lebih banyak rahasia tentang peradaban Mesir kuno, termasuk kompleksitas kepercayaan mereka di mana batas antara dunia manusia dan dunia hewan seringkali kabur. Dengan terus melakukan penggalian dan penelitian, para arkeolog berharap dapat menemukan lebih banyak bukti yang akan membantu kita memahami lebih baik tentang kehidupan, kepercayaan, dan praktik-praktik masyarakat Mesir kuno yang begitu menarik dan misterius. Belati Raja Tutankhamun dari luar angkasa. Penemuan belati besi hitam di makam Raja Tutankhamun telah membuka wawasan baru tentang teknologi dan pengetahuan astronomi Mesir kuno. Analisis ilmiah mengungkapkan bahwa belati tersebut terbuat dari bahan meteorit. Sebuah penemuan yang mengejutkan mengingat teknologi peleburan besi belum berkembang di Mesir 3.300 tahun lalu. Belati sepanjang 34,2 cm ini memiliki kandungan nikel dan kobalt tinggi, serta pola kristal khas meteorit yang disebut pola Wattmann-Staten. Kualitas pengerjaan yang tinggi menunjukkan keterampilan luar biasa para pandai besi Mesir kuno dalam mengolah logam langka ini. Penemuan ini juga mengungkap adanya jalur perdagangan logam meteorit di Timur Tengah kuno, di mana benda-benda dari meteorit sangat dihargai dan diperdagangkan lintas kerajaan. Keberadaan belati luar angkasa ini membuka pertanyaan menarik tentang pemahaman orang Mesir kuno terhadap benda-benda langit. Dalam mitologi Mesir, langit dipandang sebagai tempat tinggal para dewa, dan penggunaan bahan meteorit untuk senjata kerajaan mencerminkan nilai sakral yang mereka lekatkan pada benda-benda langit. Penemuan ini menunjukkan bahwa orang Mesir memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara benda-benda yang jatuh dari langit dengan logam berharga di bumi. Belati ini menjadi simbol perpaduan antara keterampilan teknis, pengetahuan astronomi, dan kepercayaan religius yang membentuk peradaban Mesir kuno. Bagi para ilmuwan modern, artefak ini membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut tentang perkembangan metalurgi kuno, jalur perdagangan prasejarah, serta hubungan antara sains dan spiritualitas di masa lampau. Penemuan fosil dinosaurus berwajah datar. Penemuan fosil dinosaurus wajah datar di oasis Baharia, Mesir pada tahun 2022 telah memberikan wawasan baru tentang keanekaragaman hayati dinosaurus di Afrika Utara selama periode Kapur. Tim peneliti internasional menemukan tulang vertebra dari spesies baru yang termasuk dalam keluarga Abelisauridae, kelompok dinosaurus karnivora dengan wajah datar mirip bulldog. Meskipun hanya ditemukan satu tulang, para ahli paleontologi dapat mengidentifikasi bahwa fosil tersebut berasal dari spesies baru berdasarkan struktur khasnya. Dinosaurus ini memiliki kemiripan dengan Tyrannosaurus Rex dalam hal ukuran dan postur tubuhnya, namun dengan lengan yang jauh lebih pendek dan gigi yang lebih kecil. Berjalan dengan dua kaki atau bipedal, Abelisaurus ini diyakini merupakan salah satu predator puncak di ekosistemnya selama periode Kapur, sekitar 145 hingga 66 juta tahun yang lalu. Penemuan ini memiliki implikasi penting bagi pemahaman kita tentang distribusi Abelisaurid di benua selatan atau Gondwana dan pola migrasi dinosaurus selama periode Kapur. Keberadaan Abelisaurid di Mesir menambah bukti bahwa kelompok dinosaurus ini berhasil menyebar dan beradaptasi di berbagai habitat di Afrika, Amerika Selatan, Madagaskar, dan India. Penemuan ini juga menyoroti pentingnya situs paleontologi di Afrika Utara, termasuk atau terutama formasi Baharia, dalam mengungkap rahasia kehidupan prasejarah. Meskipun banyak spesimen yang ditemukan di awal abad ke-20 hancur selama Perang Kedua, penemuan baru seperti ini memberikan harapan untuk penelitian lebih lanjut. Para ilmuwan kini terdorong untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut di situs-situs fosil lain di Afrika Utara, dengan harapan menemukan lebih banyak bukti tentang keanekaragaman dinosaurus di wilayah tersebut dan memperdalam pemahaman kita tentang evolusi dan ekologi dinosaurus di berbagai belahan dunia. Penemuan mumi kucing aneh di Mesir kuno. Penemuan mumi kucing aneh di Mesir kuno telah mengguncang dunia arkeologi dan membuka kembali misteri peradaban yang terkenal dengan pemujaan terhadap kucing. Bangsa Mesir kuno sangat menghormati kucing, menganggapnya sebagai makhluk mulia yang dilindungi hukum dan diperlakukan istimewa bahkan setelah kematian.
Proses mumifikasi kucing yang rumit melibatkan pengawetan tubuh dengan natron, pembalseman, dan pembungkusan dengan perban linen menunjukkan pentingnya hewan ini dalam kepercayaan mereka. Penemuan terbaru berupa mumi hewan yang menyerupai singa dijuluki Sphinx nyata telah menambah dimensi baru pada pemahaman kita tentang praktik agamaan dan budaya Mesir kuno. Meskipun identitas pasti hewan ini masih menjadi teka-teki, penemuan ini membuka peluang bagi peneliti untuk mempelajari lebih dalam hubungan antara manusia dan hewan dalam konteks spiritual Mesir kuno. Penemuan ini juga memicu diskusi baru tentang hubungan antara mitos dan realitas dalam kepercayaan Mesir kuno, terutama terkait dengan mitos Sphinx. Beberapa ahli berspekulasi bahwa mumi ini mungkin merupakan upaya menciptakan representasi fisik dari makhluk mitologis atau mungkin jenis hewan langka yang menginspirasi mitos tersebut. Terlepas dari interpretasinya, penemuan ini menekankan pentingnya hewan dalam sistem kepercayaan Mesir kuno dan menunjukkan bahwa masih banyak aspek peradaban ini yang belum sepenuhnya dipahami. Lebih luas lagi, penemuan ini memiliki implikasi penting bagi studi arkeologi dan sejarah kuno, mendorong peneliti untuk terus menggali situs-situs kuno dan menekankan pentingnya preservasi warisan budaya. Sementara penelitian lebih lanjut terus dilakukan, kita diingatkan akan kompleksitas dan kecanggihan peradaban Mesir kuno, serta betapa banyak yang masih harus dipelajari tentang salah satu peradaban paling menakjubkan dalam sejarah manusia. Penemuan ratusan mumi di kota mati Saqqara. Penemuan ratusan mumi di kota mati Saqqara, Mesir merupakan temuan arkeologi yang menakjubkan dan berharga. Para arkeolog berhasil mengungkap sekitar 250 mumi lengkap dengan peti mati kayu berhias, 150 patung perunggu dewa-dewi Mesir kuno, serta berbagai artefak lainnya seperti alat musik kuno dan bejana-bejana perunggu. Temuan yang diperkirakan berasal dari sekitar 2.500 tahun lalu ini membuka peluang besar bagi para ilmuwan untuk mempelajari lebih dalam tentang kehidupan, kepercayaan, dan praktik penguburan masyarakat Mesir kuno. Dengan teknologi modern seperti pemindaian CT dan analisis DNA, para peneliti dapat mengungkap informasi berharga tanpa harus membuka sarkofagus. Pemerintah Mesir berencana untuk memamerkan sebagian temuan ini di museum-museum di seluruh negeri, termasuk di Grand Egyptian Museum yang baru dibangun di Giza. Meskipun penemuan ini sangat penting bagi dunia arkeologi, masih ada kepercayaan populer tentang kutukan mumi yang konon akan menimpa siapapun yang mengganggu peristirahatan terakhir para Firaun dan bangsawan Mesir kuno. Kepercayaan ini berakar dari kisah-kisah misterius seputar pembukaan makam Raja Tutankhamun pada tahun 1922, di mana sejumlah orang yang terlibat dalam penggalian dilaporkan mengalami kematian mendadak atau kejadian aneh. Namun para arkeolog dan ilmuwan modern umumnya menolak gagasan tentang kutukan mumi sebagai sesuatu yang nyata, menganggapnya sebagai tahayul atau cerita yang sengaja diciptakan untuk berbagai tujuan. Mereka berpendapat bahwa kejadian-kejadian yang dikaitkan dengan kutukan sebenarnya dapat dijelaskan secara ilmiah. Terlepas dari kontroversi ini, penemuan di Saqqara tetap merupakan pencapaian arkeologi yang luar biasa dan menawarkan wawasan berharga tentang salah satu peradaban yang paling menarik dalam sejarah manusia. Telur angsa, kurban yang masih utuh. Penemuan arkeologis yang menakjubkan terjadi di Mesir pada tahun 2020 ketika para peneliti menemukan sebuah peti batu kuno dan kotak keramik berusia 3.500 tahun di situs pemakaman. Yang paling mengejutkan adalah isi dari peti tersebut, sebuah telur angsa kurban yang masih utuh. Penemuan ini memberikan wawasan baru tentang praktik keagamaan dan budaya Mesir kuno, khususnya terkait penggunaan telur dalam ritual mereka. Telur angsa kurban ini kemungkinan memiliki makna simbolis yang mendalam, mungkin melambangkan kehidupan, kelahiran kembali, atau persembahan kepada dewa-dewi. Fakta bahwa telur ini bertahan selama ribuan tahun menunjukkan pentingnya benda ini bagi masyarakat Mesir kuno. Penemuan ini juga memberikan bukti kuat bahwa tradisi menghias dan menukar telur selama musim semi yang kini dikenal sebagai telur Paskah berakar dari Mesir kuno. Masyarakat Mesir kuno rupanya telah memiliki kebiasaan ini sebagai simbol kehidupan baru yang kemungkinan terkait erat dengan kepercayaan mereka tentang siklus kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali. Signifikansi penemuan ini tidak hanya terbatas pada aspek kehidupan dan budaya dan keagamaan,
tetapi juga memberikan wawasan berharga tentang kehidupan sehari-hari dan praktik pemakaman di Mesir kuno. Fakta bahwa telur ini ditemukan dalam peti batu dan kotak keramik menunjukkan perhatian detail masyarakat kuno dalam ritual pemakaman mereka. Telur ini mungkin dianggap sebagai bekal makanan untuk perjalanan ke alam baka atau memiliki makna simbolis terkait kebangkitan dan kehidupan setelah kematian. Penemuan ini juga menunjukkan tingkat kecanggihan teknologi pengawetan Mesir kuno. Lebih jauh lagi, temuan ini membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut tentang hubungan antara praktik keagamaan kuno dan tradisi modern. Meskipun telur Paskah modern telah mengalami banyak perubahan, akar-akarnya yang berasal dari Mesir kuno tetap terlihat jelas. Hal ini menekankan pentingnya arkeologi dalam membantu kita memahami asal-usul budaya dan kepercayaan kita, serta menunjukkan betapa kuatnya pengaruh peradaban kuno terhadap budaya modern. Penemuan babon misterius. Dalam sejarah Mesir kuno, terdapat sebuah negeri misterius bernama Punt, yang terkenal akan kekayaannya berupa emas, mur, dan berbagai harta berharga lainnya. Meski sering disebut dalam legenda, keberadaan Punt selalu diselimuti misteri karena jarang muncul dalam catatan sejarah. Namun, sebuah penemuan mengejutkan berupa tengkorak babon telah membuka jalan baru dalam pencarian Punt. Studi isotop kimia yang dilakukan pada enamel gigi babon ini mengungkapkan bahwa hewan tersebut berasal dari wilayah Afrika Timur atau Semenanjung Arab. Penemuan ini memberikan petunjuk konkret tentang lokasi Punt yang selama ini hanya ada dalam legenda, memfokuskan pencarian pada 3 wilayah utama, Eritrea, Ethiopia, dan Somalia Barat Laut. Penemuan tengkorak babon misterius ini tidak hanya memberikan petunjuk tentang lokasi Punt, tetapi juga membuka wawasan baru tentang kompleksitas jaringan perdagangan Mesir kuno. Fakta bahwa babon dari wilayah yang jauh bisa sampai ke Mesir menunjukkan adanya sistem transportasi dan perdagangan yang sudah maju pada masa itu, serta pengetahuan geografis dan kemampuan navigasi yang mumpuni dari orang-orang Mesir kuno. Penemuan ini juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, seperti bagaimana cara orang Mesir kuno menangani hewan-hewan eksotis selama perjalanan panjang dan apa peran babon-babon ini dalam masyarakat Mesir kuno. Dengan demikian, penemuan babon misterius ini tidak hanya memecahkan sebagian teka-teki Punt, tetapi juga membuka pintu bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang peradaban Mesir kuno. Hatshepsut. Hatshepsut, salah satu penguasa wanita paling berpengaruh dalam sejarah Mesir kuno, memerintah sebagai Firaun selama 21 tahun yang penuh kemakmuran. Meskipun ada upaya untuk menghapus namanya dari sejarah setelah kematiannya, misteri Hatshepsut mulai terpecahkan pada tahun 1822 dengan penemuan makamnya. Terobosan penting terjadi pada 27 Juni 2007 ketika mumi Hatshepsut berhasil diidentifikasi di makam Kafi 60 di Lembah Para Raja. Analisis mumi mengungkapkan bahwa Hatshepsut adalah wanita gemuk yang mungkin menderita diabetes dan kanker hati. Penemuan ini memiliki dampak besar dalam dunia arkeologi dan sejarah Mesir kuno, memberikan wawasan baru tentang kehidupan para Firaun dan kemungkinan penelitian lebih lanjut tentang genetika dan kondisi kesehatan Hatshepsut. Warisan Hatshepsut terus hidup hingga saat ini, tidak hanya dalam bentuk peninggalan fisik seperti kuil megahnya di Deir el-Bahri, tetapi juga sebagai inspirasi bagi generasi mendatang. Sebagai salah satu penguasa wanita paling sukses dalam sejarah Mesir kuno, Hatshepsut telah menjadi simbol kekuatan dan kepemimpinan perempuan, menginspirasi berbagai karya seni dan sastra. Meskipun ada upaya untuk menghapusnya dari sejarah, keberhasilan para arkeolog dan ilmuwan dalam memecahkan misteri Hatshepsut telah memastikan bahwa kisahnya akan terus diceritakan dan dipelajari. Penemuan muminya membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut tentang era pemerintahannya yang penting, membuktikan bahwa upaya untuk menghapus seseorang dari sejarah tidak selalu berhasil dan kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Penemuan mumi wanita hamil di Tebes. Penemuan mumi wanita hamil di Tebes, Mesir kuno pada tahun 1826 telah mengubah pemahaman kita tentang kehidupan dan kematian di zaman kuno. Awalnya tidak dianggap istimewa, mumi ini menjadi sensasi setelah pemeriksaan ulang pada tahun 2015, mengungkapkan bahwa wanita tersebut sedang mengandung saat meninggal. Diperkirakan berasal dari abad pertama Masehi, mumi ini menjadi bukti kehamilan tertua dalam catatan arkeologi.
Penemuan ini membuka pertanyaan baru tentang praktik mumifikasi di Mesir kuno, terutama terkait wanita hamil dan janin. Selain itu, ditemukannya tumor ganas di area panggul mumi tersebut menjadi salah satu bukti tertua tentang kanker di dunia kuno. Meskipun beberapa ahli masih skeptis tentang interpretasi kehamilan ini, mayoritas setuju bahwa temuan ini sangat signifikan untuk pemahaman kita tentang praktik mumifikasi, kondisi kesehatan, dan status sosial wanita di Mesir kuno. Penemuan ini memiliki implikasi luas bagi pemahaman kita tentang perkembangan peradaban manusia. Temuan ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pandangan masyarakat kuno terhadap kehamilan, kematian, dan mungkin juga kehidupan setelah kematian. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Mesir kuno memiliki pemahaman yang cukup maju tentang anatomi manusia dan proses kehamilan. Penemuan tumor pada mumi ini membuktikan bahwa kanker telah ada sejak zaman kuno, membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut tentang evolusi penyakit manusia sepanjang sejarah. Secara keseluruhan, penemuan ini mengingatkan kita akan pentingnya terus menggali dan mempelajari peninggalan masa lalu. Karena setiap artefak berpotensi menyimpan informasi berharga yang dapat mengubah pemahaman kita tentang sejarah manusia. Oleh karena itu, penting bagi komunitas ilmiah untuk terus mengembangkan metode penelitian dan analisis yang lebih canggih, serta menjaga keterbukaan terhadap interpretasi baru dari temuan-temuan lama. Sarkofagus Mesir kuno. Pada tahun 2022, sebuah penemuan arkeologis menakjubkan terjadi di Kairo, Mesir, ketika para arkeolog menemukan sarkofagus Mesir kuno yang terpelihara dengan sangat baik. Sarkofagus batu berukuran besar ini ditemukan terkubur di bawah lapisan pasir tebal dalam sebuah ruang pemakaman kuno. Prasasti pada sarkofagus mengungkapkan bahwa ia milik Ptahemwiya, kepala bendahara Raja Ramses II, salah satu firaun terhebat dalam sejarah Mesir kuno. Proses penemuan ini membutuhkan kesabaran dan ketelitian luar biasa dengan para arkeolog menggunakan metode tradisional berupa ember dan katrol tali manual untuk menghilangkan pasir tanpa merusak artefak berharga. Meskipun ruang pemakaman diperkirakan telah dijarah pada abad ke-19 sehingga tidak ditemukan artefak berharga lainnya, sarkofagus itu sendiri memberikan informasi yang sangat berharga tentang Ptahemwiya dan perannya dalam pemerintahan Ramses II. Penemuan sarkofagus Ptahemwiya ini memiliki nilai besar bagi arkeologi, sejarah, dan masyarakat modern. Sarkofagus ini membuka jendela baru untuk memahami struktur pemerintahan, sistem ekonomi, dan hierarki sosial pada masa dinasti ke-19 Mesir kuno. Bagi Mesir modern, penemuan ini berpotensi meningkatkan industri pariwisata yang merupakan salah satu sektor ekonomi terpenting negara tersebut. Museum-museum di seluruh dunia mungkin akan berlomba untuk memamerkan sarkofagus ini, memberikan kesempatan kepada publik untuk melihat langsung keajaiban peninggalan Mesir kuno. Lebih lanjut, penemuan ini mengingatkan akan pentingnya melestarikan dan melindungi situs-situs arkeologis di seluruh dunia karena masih banyak rahasia sejarah yang menunggu untuk diungkap. Nekropolis Anjing. Pada awal tahun 2023, dunia arkeologi dikejutkan oleh penemuan nekropolis anjing di dekat Kairo, Mesir. Sekelompok arkeolog menemukan sebuah pemakaman unik yang menampilkan seorang anak berusia sekitar 8 tahun terkubur bersama 142 jasad anjing. Sebagian besar masih berusia muda. Penemuan ini semakin menarik dengan adanya kantong linen yang ditempatkan di sekitar kepala anak tersebut. Sebuah praktik yang belum pernah ditemui sebelumnya dalam konteks penguburan anak-anak di Mesir kuno. Para ahli masih belum bisa memastikan alasan dibalik penguburan yang tidak lazim ini, namun beberapa teori awal menyebutkan bahwa ini mungkin merupakan bagian dari ritual kuno yang belum terdokumentasi. Spekulasi mencakup kemungkinan bahwa anjing-anjing tersebut berperan sebagai pelindung atau pengantar anak dalam perjalanannya ke alam baka, mengingat asosiasi anjing dengan dewa-dewa tertentu dalam mitologi Mesir kuno. Penemuan ini telah membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut tentang praktik penguburan dan kepercayaan keagamaan di Mesir kuno. Para arkeolog dan sejarawan kini menghadapi tantangan untuk mengungkap misteri di balik penguburan yang unik ini. Rencana penelitian mencakup analisis DNA pada sisa-sisa anak dan anjing-anjing tersebut untuk menentukan kemungkinan hubungan genetik, serta studi lebih lanjut tentang artefak-artefak yang ditemukan di sekitar makam.
Para ahli juga berharap dapat menemukan bukti-bukti serupa di situs-situs lain di Mesir untuk melihat apakah praktik ini merupakan fenomena terisolasi atau bagian dari tradisi yang lebih luas. Terlepas dari hasil penelitian selanjutnya, penemuan nekropolis anjing ini telah memberikan wawasan baru yang berharga tentang kompleksitas praktik keagamaan di Mesir kuno dan hubungan unik antara manusia dan anjing dalam masyarakat kuno tersebut. Penemuan mumi hamil. Penemuan wanita misterius, sebuah mumi Mesir hamil pertama yang ditemukan, telah menggemparkan dunia arkeologi dan membuka berbagai pertanyaan baru tentang praktik mumifikasi di Mesir kuno. Keunikan penemuan ini terletak pada keberadaan janin yang masih terpelihara di dalam rahim ibunya. Hasil dari kombinasi proses pembusukan alami dan teknik mumifikasi yang canggih, tim peneliti dari proyek Mumi Warsawa mengungkapkan bahwa janin terpapar lingkungan rahim yang sangat asam seiring waktu, menyebabkan tulangnya larut. Namun, proses penggaraman selama mumifikasi berhasil mengawetkan jaringan lunak janin dengan menyegel rahim seperti kapsul waktu. Metode pengawetan ini mirip dengan fenomena alami yang terjadi pada mayat-mayat di rawa-rawa Eropa, memberikan para ilmuwan kesempatan langka untuk mempelajari aspek-aspek kehidupan dan kematian di masa lalu yang sebelumnya tidak terjangkau. Meskipun penemuan ini membuka wawasan baru, masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Para ahli masih mempertanyakan alasan dibalik keputusan untuk membiarkan janin tetap berada di dalam tubuh ibunya selama proses mumifikasi. Beberapa teori menyebutkan kemungkinan kesulitan teknis dalam mengeluarkan janin atau adanya makna religius tertentu. Penemuan ini juga mempertanyakan pemahaman kita tentang prevalensi mumi hamil di Mesir kuno, dengan kemungkinan bahwa lebih banyak mumi hamil belum teridentifikasi karena keterbatasan teknologi pemindaian sebelumnya.